Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dan Banten. Populasi suku Sunda secara signifikan juga dapat ditemukan di wilayah Jakarta, Lampung, dan wilayah barat Jawa Tengah, Banyumas. Orang Sunda tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat sebagai wilayah utamanya. Jati diri yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasa dan budayanya. Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Orang Portugis mencatat dalam Summa Oriental bahwa orang Sunda bersifat jujur dan pemberani. Orang Sunda juga adalah suku bangsa pertama yang melakukan hubungan diplomatik secara sejajar dengan bangsa lain. Sang Hyang atau Raja Saiman adalah raja pertama di Nusantara yang melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain pada abad ke-15 dengan orang Portugis di Malaka. Hasil dari diplomasi ditungkapkan dalam prasasti Perjanjian Sunda-Portugal. Nurt Raffel menyatakan bahwa kata Sunda berasal dari akar kata sun atau kata suda dalam bahasa Sanskerta yang mempunyai pengertian bersinar, terang, berkilau, putih. Dalam bahasa Jawa kuno atau Kawi dan bahasa Bali terhadap kata Sunda dengan pengertian bersih, suci, murni, tak bercacah belah atau bernoda. Nama Sunda mulai digunakan oleh Raja Punawarman pada tahun 397 untuk menyebut ibu kota kerajaan Tarumanegara yang didirikan untuk mengembalikan pamor Tarumanegara yang semakin menurun pada tahun 670. Rusbawa, penguasa Tarumanegara yang ke-13, mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Kemudian peristiwa ini dijadikan alasan oleh Kerajaan Galuh untuk memisahkan negaranya dari kekuasaan Rusbawa. Dalam posisi lemah dan ingin menghindarkan perang saudara, Rusbawa menerima tuntutan Raja Galuh. Akhirnya, kawasan Tarumanegara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Pandangan hidup orang Sunda atau etnis Sunda. Selain agama yang dijadikan pandangan hidup, orang Sunda juga mempunyai pandangan hidup yang diwariskan oleh nenek moyang. Pandangan hidup tersebut tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya, karena secara tersurat dan tersirat dikandung juga dalam ajaran agamanya, khusus ajaran agama Islam. Pandangan hidup orang Sunda yang diwariskan dari nenek moyangnya dapat diamati pada ungkapan tradisional sebagai berikut. Hana muni hana mangke, tan hana muni tan hana make, ayama baheula aya tu ayeuna, henteu mah beun heula henteu tu ayeuna, hana tunggak hana watang tan hana tunggak tan hana watang, hana mah tunggal na aya tu catangna, yang artinya
Ada dahulu, ada sekarang. Bila tak ada dahulu, tak ada sekarang. Karena ada masa silam, maka ada masa kini. Bila tak ada masa silam, takkan ada masa kini. Ada tugak, tentu ada batang. Bila tak ada tunggak, tak akan ada batang. Bila ada tunggulnya, tentu ada batangnya. Ungkap tradisional tersebut dak jauh amanat Bung Karno dalam pidato HUT Proklamasi 1996. Jangan melihat ke masa depan dengan mata bulat. Masa lampau adalah berguna sekali untuk menjaga kaca benggala daripada yang akan datang. Hubungan antar manusia etnis Sunda. Hubungan antar manusia dengan sesama manusia dalam masyarakat Sunda pada dasarnya harus didasari oleh sikap silih asah, silih asuh, dan silih asih. Artinya harus saling mengasah atau mengajari, saling mengasuh atau membimbing, dan saling mengasihi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang diwarnai kekerabatan, kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan kekeluargaan seperti tampak pada ungkapan-ungkapan berikut. Kawas gela, ujung payet, yang artinya hidup harus rukun, saling menyayangi, tidak pernah berselisih. Hubungan antar manusia dengan negara bangsanya. Hubungan antar manusia dengan negara dan bangsanya, menurut pandangan hidup orang Sunda, hendaknya didasari oleh sikap yang menjunjung tinggi hukum, membela negara, dan menyuarakan hati nurani rakyat. Pada dasarnya, tujuan hukum berupa hasrat untuk mengembangkan rasa keadilan yang bersifat menjaga keadaan dan menjaga solidaritas sosial dalam masyarakat. Masalah ini di dalam masyarakat Sunda terpancar dalam ungkapan-ungkapannya. Kudu nyahulu ka hukum, nunjang ka negara, mupakat ka balera, harus menjunjung tinggi hukum, berpijak kepada kekuatan negara, dan bermufakat kepada kehendak rakyat. Kepercayaan etnis Sunda. Mayoritas Sunda beragama Islam sekitar 99,5%. Ada juga sebagian kecil orang Sunda yang beragama Kristen sekitar 0,3%, seperti di wilayah Cigugur, Kabupaten Kuningan, yang sebagian masyarakat Sunda menganut Katolik dan Sunda Wiwitan, sekitar 0,2%. Agama Sunda Wiwitan masih bertahan dan beberapa komunitas perdesaan suku Sunda seperti di Kabupaten Kuningan dan masyarakat Sunda di Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Bahasa. Dalam percakapan sehari-hari, etnis Sunda banyak menggunakan bahasa Sunda. Namun kini telah banyak masyarakat Sunda, terutama yang tinggal di perkotaan, tidak lagi menggunakan bahasa Sunda dalam bertutur kata, seperti yang terjadi di pusat-pusat keramaian, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Tangerang, di mana banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Sunda tercampur dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa dialek dalam bahasa Sunda. Para pakar biasanya membedakan 6 dialek berbeda-beda. Dialek itu ada dialek Barat. Dialek Barat itu dari bahasa Sunda Banten.
dialek utara, dari bahasa Sunda Karawang, dialek selatan, dialek tengah timur, dialek timur laut, dan dialek tenggara. Dialek barat diperuntukkan di daerah Banten. Dialek utara mencakup daerah Sunda Utara termasuk kota Bogor dan beberapa daerah Pantura. Lalu daerah selatan adalah dialek Priangan yang mencakup kota Bandung dan sekitarnya. Sementara itu dialek tengah timur adalah dialek Kabupaten Majalengka dan Indramayu. Dialek timur laut adalah dialek di sekitar Cirebon dan Kuningan. Juga beberapa kecamatan di Kabupaten Brebes dan Tegal, Jawa Tengah. Dan akhirnya dialek Tenggara adalah dialek sekitar Ciamis, juga beberapa kecamatan di Kabupaten Cilacap dan Banyumas dan Jawa Tengah. Kesenian. Seni tari. Tanah Sunda atau Pasundan dikenal memiliki aneka budaya yang unik dan menarik. Jaipong adalah salah satunya. Budaya yang terkenal dari daerah ini. Jaipongan atau tari Jaipong sebetulnya merupakan tarian yang sudah modern karena merupakan modifikasi atau penggabungan dari tari tradisional khas Sunda, yaitu ketuk tilu. Tari Jaipong ini dibawakan dengan iringan musik yang khas, yaitu dengung. Musik ini merupakan kumpulan beragam alat musik seperti gendang. Seni teater. Tanah Pasundan terkenal dengan keseniannya wayang golek. Wayang golek adalah pementasan sandiwara boneka yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh seorang sutradara merangkap pengisi suara yang disebut dalang. Seni musik. Selain seni tari, Tanah Sunda juga terkenal dengan seni suaranya. Dalam memainkan dengung, biasanya ada seorang penyanyi yang membawakan lagu-lagu Sunda dengan nada dan alunan yang khas. Penyanyi ini biasanya seorang wanita yang dinamakan sinden. Tidak sembarangan orang dapat menyanyikan lagu yang dibawa sinden karena nada ritmenya cukup sulit untuk ditiru dan dipelajari. Di bawah ini merupakan beberapa lagu daerah Sunda. Bubui bulan, es lilin, manuk dadali, atau kecang. Selain itu, ada alat musik khas Sunda. Di antaranya ada angklung, calung, dengung, kecapi, suling. Rumah adat. Rumah tradisional Sunda, Suhnun, Jalang, Napak, di Papandak, Garut. Cara tradisional, rumah orang Sunda berbentuk panggung dengan ketinggian 0,5 meter sampai 0,8 meter atau 1 meter di atas permukaan tanah. Pada rumah-rumah yang sudah tua usianya, tinggi kolong ada yang mencapai 1,8 meter. Sistem kekerabatan. Sistem keluarga adalah suku Sunda bersifat bilateral. Garis keturunan tarik dari pihak bapak dan ibu. Dalam keluarga Sunda, bapak yang bertindak sebagai kepala keluarga, ikatan kekeluargaan yang kuat, dan perjanjian agama Islam yang sangat mempengaruhi adat istiadat mewarnai seluruh sendi kehidupan suku Sunda. Dalam suku Sunda dikenal adanya pencakaki, yaitu sebagai istilah-istilah untuk menunjukkan hubungan kekerabatan. Masakan khas Sunda. Beberapa jenis masakan khas Sunda, jajanan tradisional Indonesia yang bersifat
dari tanah Sunda seperti sayur asem, sayur lodeh, pepes, tulung oncom, dan lalapan. Profesi. Mayoritas masyarakat Sunda berprofesi sebagai petani dan berladang. Ini disebabkan tanah Sunda yang subur sampai abad ke-19. Banyak dari masyarakat Sunda yang berladang secara berpindah-pindah. Selain bertani, masyarakat Sunda sering kali memilih untuk menjadi pengusaha dan pedagang sebagai mata pencariannya. Meskipun kebanyakan berupa wira usaha kecil-kecilan yang sederhana, seperti menjadi penjajah makanan keliling, buka warung rumah makan, membuka toko barang kelontong dan kebutuhan sehari-hari, atau membuka usaha cukur rambut. Di daerah perkotaan, ada pula yang membuka usaha pencetakan.